Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat GPD Logos yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tetapi bukti karya Tuhan nyata atas kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita datang untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebentar kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya hari ini pun Tuhan ada di tempat ini. Tuhan siap memberi yang terbaik buat kami. Dan begitupun kami Tuhan, kami rindu memberikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarkan kami datang untuk menyembah-Mu. Kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu
hadapan Tuhan dengan suatu kerinduan untuk kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar memberi yang terbaik, kasih yang terbaik, penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang engkau memiliki, tapi yang satu Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, bahwa hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara semua yang rindu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Biarkanlah, haleluya, ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Angkat suaramu. Biarkanlah menyembah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Mungkin kita tidak memiliki suara yang indah, tidak memiliki suara yang bagus, tetapi ketika engkau memberi yang terbaik buat Tuhan, semua pintu akan dibukakan bagimu. Percayalah. Haleluya. Penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah Yesus menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Oh, biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah tahun yang terbaik. Katakan buat kiri kanan kita semua, hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Sambil kita angkat pujian, hari ini adalah hari yang terbaik di dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, yes. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, haleluya. Akan ku
kembali, tiba saatnya. Haleluya. Saatnya kami
setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau yakin dan percaya bahwa setiap kerinduan kita datang di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pasti sudah disenangkan. Haleluya. Mari untuk anak-anak sekolah minggu, silakan maju di depan untuk didoakan. Sambil kita angkat pujian kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Terima kasih Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus.
Sekali di dalam Tuhan, tetaplah engkau tinggal di dalam Tuhan. Sekali engkau ikut Yesus, tetaplah engkau ikut Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus ada jalan, ada kebenaran, ada keselamatan. Dan satu hal yang pasti, harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Harapanmu di dalam Tuhan tidak ada pernah tersia-siakan. Tuhan sudah berjanji, Ia akan selalu menepati bahwa hidupmu, penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. haleluya. Harapanku Takkan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman lu katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Tak pernah hilang untuk selamanya Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang memberi kehidupan, satu nama yang memberi pengharapan yang pasti. Itulah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami imani dan Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah lewat pujian kami pagi hari ini Tuhan, ini menjadi janji kami di hadapan-Mu. Sekali kami di dalam Engkau, sekali kami mengimani Engkau, selamanya sampai akhir hidup kami tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita surga yang kami boleh rasakan pagi hari ini. Lewat setiap pujian penyembahan kami percaya hati Tuhan telah disenangkan. Dan saatnya Engkau akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami jemaat Tuhan. Kami berikan telinga seorang murid yang siap untuk mendengar, hati seorang murid yang siap untuk diajar. Biar kebenaran firman-Mu membentuk hidup kami menjadi pribadi
pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin merampas kebenaran firman-Mu, bersehati kami usir dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Allah saja yang berkarya saat pagi hari ini. Kami akan duduk tenang menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara Michael Panjaitan dan Bapak Pendeta Haniel dari Bangsal. Seperti mimpi saja, saya jujur termasuk salah satu penggemar dari artis rohani ini. Jadi hampir setiap hari saya mendengar lagu-lagunya. Apalagi di zaman-zaman pandemi itu banyak sekali menguatkan, menginspirasi untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini senang sekali kami Gak nyangka, benar gak nyangka kami di kota kecamatan di pinggiran ada, saya percaya bukan karena kebetulan. Tuhan pakai hambanya ini untuk menjadi imam, memuliakan Tuhan lewat talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih. Sekali lagi selamat datang. Nanti selesai firman Tuhan, hambanya akan memuliakan Tuhan dan mungkin kesaksian-kesaksian. Bapak Ibu, waktu di Israel terjadi serangan dari waktu itu dari Hamas, dan ketika ada serangan itu, ini hambanya ada di sana Tapi mungkin lebih lengkap kita melihat penyertaan Tuhan. Kalau ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, gak panjang-panjang Bapak Ibu, tapi saya harus sampaikan. Setiap saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa, saya belajar, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada umat-umat Tuhan, dan semoga dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita buka dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sering bernyanyi, apalagi di akhir kebaktian kita nyanyi, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Syair lagu itu diambil dari ayat ini, doa Yabes. Doa Yabes ada 4 inti yang dia perkatakan kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah aku dengan berlimpah-limpah, perluaslah daerahku, sertailah aku, lindungilah aku. Bapak Ibu, doa nama Yabes dari bahasa Ibrani memiliki arti tenggelam dalam kesedihan. Tenggelam dalam kesedihan, kesulitan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Mengapa dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya? Apakah, ini pertanyaannya, apakah
dia memiliki harta yang lebih banyak dari saudara-saudaranya? Bukan. Yabes dimuliakan, atau dalam terjemahan yang lain, Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Apakah dasar dia memiliki talenta yang melebihi saudara-saudaranya? Enggak. Apakah dia memiliki kelebihan secara fisik? Mungkin dengan perawakan yang tampan, ganteng, ataupun berbadan atletis. Bukan atas dasar ini. Bukan atas dasar penampilan fisik, bukan atas dasar harta benda yang secara manusia mungkin wow. Tapi kalau Alkitab menulis dia dimuliakan, dia dihormati, ada alasan-alasan yang kita akan lihat dari berikutnya. Saudaraku, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya karena dia memiliki ada 3 kriteria. Di dalam perjalanan hidupnya dia mengalami pemulihan. Pada saat dia lahir, ibunya mungkin mengalami kontraksi ya, sehingga sulit, berat, menderita kesakitan. Dan akhirnya anaknya dinamakan Yabes, artinya kesakitan, kesulitan, penderitaan. Saudara, ada beberapa di Indonesia kita ini, ada orang-orang yang pada saat melahirkan ada peristiwa apa, diberilah nama. Ada teman saya dari Sangir sana, namanya berteriak. Seorang pujangga berkata, apalah arti sebuah nama? Tetapi bagi orang Yahudi, setiap pemberian nama bagi anak-anak mereka itu adalah doa dan itu adalah harapan. Tetapi mungkin karena penderitaan yang berat, ibu Yabes memberikan nama Yabes yang artinya penderitaan, kesakitan, kesulitan, hidup yang berat. Saudara, dalam perjalanan hidupnya Yabes mengalami pemulihan yang mungkin dari awalnya sebagai anak pembawa sial, mungkin dari keluarga nama Yabes, oh ini anak pembawa sial. Tapi dia tidak mendengar perkataan ibunya, dan dia tidak tanamkan itu di dalam hati, dan dia merenungkan nasibnya. Iya ya, saya kesakitan, saya menderita, saya sial. Saudaraku, dia mengalami pemulihan, dan dia mengucapkan keinginan kepada Tuhan. Apa yang telah menjadi kita, yang menjadi 4 hal tadi. Tuhan, berkatilah aku berlimpah-limpah, sertai aku, lindungi aku, dijauhkan dari malapetaka dan bahaya. Puji Tuhan, dia mengucapkan keinginan kepada Allah Israel, bukan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, bukan kepada saudara-saudaranya. Ketika dia ingin hidupnya berubah, ketika dia ingin hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, dia enggak sampaikan kepada papa mamanya, karena papa mamanya juga manusia dan terbatas. Kepada saudaranya, karena saudaranya juga manusia, sewaktu-waktu juga bisa berubah. Dia sampaikan itu kepada Tuhan, dan dia mengalami pemulihan. Yang berikut saudara, dia mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Jadi tidak selamanya jalan hidup seseorang itu berawal dari sengsara dan akan terus sengsara sampai akhir hidupnya. Lewat Yabes kita dapat belajar bahwa akhir hidup seseorang bisa saja berakhir dengan happy ending. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Mungkin terkadang orang berkata, kamu itu anak pembawa sial. Menyusahkan saja, menyulitkan saja. Tapi ingat, ketika kita mau berjuang, kita mau percaya, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Haleluya. Secara singkat, kita lihat sekali lagi mengapa jalan hidup Yabes menjadi berubah. Pertanyaan, mengapa jalan hidup Yabes menjadi berubah? Dari kesakitan, dari kemalangan, dari penderitaan, dari kegagalan menjadi diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan dimuliakan atau dihormati. Saya belajar, saudaraku, ada beberapa banyak versi, tapi saya berdoa Tuhan berikan kesegaran yang baru di pagi ini. Yang pertama, saudaraku, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik, kenapa jalan hidup Yabes dari kesulitan, dari kemalangan, dari situasi yang sulit, Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan dia dimuliakan. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan bisa merubah nasib. Sekali lagi, catat, dengarkan baik-baik. Doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan bisa merubah nasibmu, bisa merubah nasib kita, bisa merubah jalan hidup seseorang. Saya mau berikan contoh. Hizkia, Raja Hizkia. Saya baca secara cepat. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, Tuhan sudah utus hambanya dan berkata kepada Hizkia, kamu akan mati, sebentar lagi kamu akan mati. Sampaikanlah pesan-pesan terakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia berbalik, dia menghadap ke tembok, dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Singkat cerita, ayat yang kelima, saudara. Karena itu ayat yang kelima dari 2 Raja-Raja 20, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun. Padahal sudah disuruh berkata, sampaikanlah kata-kata yang terakhir sebelum kau mati. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa bisa mengubah nasib. Doa bisa mengubah jalan hidup kita kepada hal yang lebih luar biasa bersama Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi doa yang sungguh-sungguh. Saya baca dalam ini Elia, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa. Alkitab saya garis bawahi di catatan Alkitab saya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh.
Dikatakan Elia sama seperti kita, manusia biasa. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya nggak turun hujan, benar-benar nggak turun hujan. Dan di ayat-ayat berikutnya ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh turun hujan, dan turunlah hujan. Gimana sih berdoa dengan sungguh-sungguh? Saudara, berdoa sungguh-sungguh ada beberapa catatan singkat. Yang pertama, kita berdoa dengan iman. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa dengan percaya, artinya bahwa bagi Allah, dengarkan baik-baik, doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang memang percaya kepada Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin ada pengajaran bahwa kuasa Tuhan itu hanya zaman rasul-rasul, hanya zaman Tuhan Yesus, tapi sekarang gak ada lagi. Apa yang terjadi dalam kekristenan kita itu jadilah sesuai iman. Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, kita percaya juga bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita. Kalau dia sanggup menolong Yabes, dia sanggup mengangkat Yabes dari kehinaan, dari penderitaan, dari kesesakan. Saya percaya juga Tuhan juga sanggup pulihkan hidup kita. Amin. Gak ada yang sulit. Walaupun mungkin serusak apa kondisi hidup kita, kalau Tuhan yang mau pulihkan, kita bisa menjadi mulia dan indah seperti Yabes. Puji Tuhan. Berdoa dengan iman, percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini ayat Alkitab. Kalau Tuhan tulis ini berarti pasti digenapi. Kalau kita berdoa dengan iman, tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Yang berikutnya, tidak menyimpan dendam dan kepahitan. Markus 6 ayat 12, dan ampunilah kami, ini doa Bapa kami ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Halo, Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau berdoa, berdoalah kepada Bapa di sorga, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan ampunilah kesalahan kami. Jadi ada pemberesan. Seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Halo, ini serius. Salah satu penghalang doa ketika kita mulai nyimpan kepahitan dengan orang lain, ketika kita menaruh kebencian dengan orang lain, ketika kita tidak mampu mengampuni, melepaskan pengampunan. Berapa kalikah kita harus mengampuni? Tuhan berkata 7 kali 70 kali, kali 70. Itu dalam satu hari. Berarti tidak ada batasan. Itu doa yang sungguh-sungguh kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada ayat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selalu ada ucapan syukur. Yang berikutnya, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku, supaya kalau aku diberkati, aku bisa senang-senang sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Saudaraku, Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Jadi doa sungguh-sungguh tadi, doa dengan percaya, doa dengan pemberesan, melepaskan pengampunan, doa dalam kehendak Tuhan. Nah, bagian yang terakhir ini saudara, kenapa Yabes dipulihkan dari kesakitan, dari kesulitan, dari penderitaan. Yang kedua, Yabes tidak menyerah. Jangan menyerah. Yabes adalah orang yang tidak mudah putus asa. Siapa yang mau mengubah nasib kita, saudara? Apakah kita mau berharap bergantung sama orang lain? Diri kita dan Tuhan. Puji Tuhan. Ketika dia mendapatkan julukan sakit, sedih, kesakitan, menderita, apakah dia langsung terus berjalan dengan tertunduk? Iya, aku sakit, aku menderita, aku sulit, aku tenggelam dalam situasi yang berat. Dan dia tidak punya harapan. Apakah seperti itu? Tidak. Dia berjuang, Bapak Ibu. Kalau kondisimu hari-hari ini mungkin sama dengan Yabes, kalau Yabes Tuhan sanggup tolong, Tuhan juga sanggup tolong hidup kita. Amin. Harus berjuang. Bangun hidupmu. Ada beberapa hal yang saya catat. Dia berusaha mencari pertolongan Tuhan lewat doa dan mengandalkan Tuhan. Ini dari bahasa doanya dia. Tuhan berkatilah aku, Tuhan sertailah aku, Tuhan lindungilah aku. Dia cari Tuhan, dia berjuang, dia berusaha cari pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia berusaha lewat doa-doa, tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Bangkit dan berjuang terus. Bukankah terkadang kalau kita saat-saat sulit lebih mudah kita menyalahkan orang lain? Oh, karena dia saya jadi gini. Karena mama saya yang beri nama Yabes sehingga saya bernasib sial seperti ini. Tidak. Dia tidak menyalahkan orang lain. Tapi dia berjuang. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara, masa depan kita, dengarkan baik-baik, tergantung dari sikap hidup kita hari ini. Benar. Masa depan kita bahkan sampai pada kekekalan tergantung dari sikap hidup kita di hari-hari yang kita jalani ini. Kita mau berjuang supaya kita dihormati, dimuliakan, atau sebaliknya. Saudaraku, mengapa hidup Yabes dimuliakan? Terjemahan yang lain berkata dihormati. Ada beberapa kata dalam Alkitab, orang-orang yang dihormati adalah yang pertama, karena Yabes itu menjadi saksi. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 13. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Dalam persekutuan yang erat, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat-ayat sebelum ini dan sesudah ini berbicara tentang kesaksian dari para rasul-rasul. Jadi ketika Yabes diberkati, ketika Yabes dipulihkan, dia bisa menjadi saksi sehingga dia dimuliakan, dihormati. Saudara, puji Tuhan, ketika kita bisa menjadi saksi buat Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan dan kita bisa dihormati. Nah, yang kedua, orang-orang yang dihormati ditulis dalam Alkitab, Roma 14 ayat yang ke-8. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia.
dengan cara yang benar, dengan tulus, murni. Dia dihormati Tuhan, dihormati, dia berkenan pada Allah dan dihormati Tuhan. Ada ayat lagi 1 Timotius 5 ayat 17, penatua yang baik pimpinannya patut, dengarkan baik-baik, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dihormati. Ayat yang terakhir, saudara, kenapa Yabes dihormati? Karena dia hidup yang menjadi saksi. Jadi ayat-ayat Alkitab, ada orang-orang yang dihormati karena dia menjadi saksi, dia melayani Tuhan. Dan satu lagi ini untuk bapak-bapak, supaya kita dihormati. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi suami yang baik, kepala keluarga yang baik. Kita baca, tolong bapak-bapak kita baca bersama 1 Timotius 3 ayat yang keempat. Saya percaya Yabes menjadi kepala keluarga atau suami yang baik di tengah-tengah keluarganya, sehingga dia dihormati. 1 Timotius 3 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama, khususnya bapak-bapak ya. 1, 2, 3. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kadang-kadang mungkin kita bapak-bapak pengen, kamu itu tidak hormat sama orang tua ya. Halo bapak-bapak, apakah kita sudah jadi bapak yang baik? Apakah kita sudah jadi kepala keluarga yang baik? Apakah sikap kita ini sudah bisa memuliakan Tuhan atau tidak? Atau memalukan Tuhan, atau memalukan keluarga? Jadi bagaimana kita mau berkenan pada Tuhan dan kita mau dihormati orang, tergantung sikap hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Kalau sekarang mungkin seperti bahasa kesakitan, kesulitan, himpitan, penderitaan, bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau berjuang bersama dengan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita mungkin melewati lembah kekelaman. Saya percaya satu waktu, kalau mungkin saat-saat ini kepala kita sedang tertunduk karena masalah-masalah itu, satu waktu Tuhan akan membuat kepala kita tegak, karena Tuhan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Lagu ini saya suka sekali dan penyanyi aslinya ada di sini. Sebelum kita lanjutkan dalam pujian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seperti Yabes, seperti nama Yabes yang berarti kesulitan, himpitan, tetapi kemudian Tuhan mempromosikan hidupnya. Hidupnya dimuliakan dari saudara-saudaranya. Hidupnya diubahkan dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan lewat doa, dia berjuang sungguh-sungguh, dan dia percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Tuhan terlalu sanggup menolong hidup kita. Tuhan terlalu sanggup menolong hidupku. Mungkin selama ini hidup kami tidak pernah ada sikap yang baik, tidak menggambarkan anak Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, kami mau bertekad
Di awal tahun ini kami mau belajar hidup berkenan dan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati terus topang kami, biar kami didapati setia sampai akhir. Janji-Mu Tuhan yang terus menopang kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi pengakuan setiap kami di hadapan Tuhan hari ini, bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetap kami mau berkata, kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa, janjinya luar biasa dan selalu digenapi dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, bukti nyata bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian akan diperdengarkan hari ini, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mengalami janji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang yang mengalami janji Tuhan, tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi dong buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Loh, suaranya nggak ada nih Pak. Puji Tuhan. Iya kan, kalau Pantekosta kan puji Tuhan kan Pak ya. Haleluya. Selamat hari Minggu, apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Yakin luar biasa? Kok suaranya kurang luar biasa? Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Coba dong orang-orang yang luar biasa, lihat kiri kanannya, kasih senyum yang manis Bapak Ibu Saudara, katakan kamu luar biasa dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jamie Pangkirego, Ibu Maria, terima kasih GPDI Logos yang ada di Balung ya. Saya tahu semua terjadi dalam hidup kita, nggak ada yang secara kebetulan, semuanya dalam rencana Tuhan. Bahkan saya ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau orang Jakarta bilang nggak kenal maka nggak sayang Pak. Tapi saya lihat ini jemaat ini dari tatapannya aja belum kenal udah sayang kayaknya sama saya ya. Saya Michael Panjaitan, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini bisa melayani semua karena kemurahan Tuhan. Lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Kalau tadi Bapak Gembala berkata selama masa pandemi khususnya dengerin lagunya. Saya takutnya cuma Bapak Ibu Gembala, jemaat nggak tahu lagunya. Kita tes dulu boleh ya Pak ya? Boleh minta di F Pak. Kalau jemaatnya nggak tahu saya pulang aja ke Jember langsung hari ini. F ya. Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu tahun 2019, yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. 2017 ku percaya terukir dalam kehidupanku. Ku percaya. 2015 kuasa-Mu terlebih
kita kasih dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Yes. Siap. Sabar Bapak Ibu. Semangat sekali jemaat di sini ya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, dan saya tahu semua karena kemurahan Tuhan. Saya rindu dan saya selalu berkata kemanapun Tuhan bawa saya pelayanan, apalagi saya tuh bertumbuh dan besar di gereja Pantai Kosta dari kecil ya Pak ya. Jadi melayani, saya orang kampung lagi, bukan orang yang maksudnya lahir di kota besar, no, saya orang kampung Bapak Ibu Saudara. Jadi buat saya ingat banget sebenarnya ada acara di Jember, acara Natal Perbankan ya gitu ya. Jadi ada seorang teman hubungi pastor. Tadi saya taunya Pastor Peter, ternyata beda namanya lagi di sini ya. Pastor siapa dia namanya? Oh banyak banget namanya ya. Khotbah tadi apalah arti sebuah nama katanya tadi ya. Dan saya tahu hari ini saya ada semua karena kemurahan Tuhan saudara. Dan lagu-lagu yang Tuhan berikan saya mau kesaksian sedikit, boleh ya Pak ya. Kalau mau cuma nyanyi kan bisa dengar di YouTube, tapi saya rindu menyaksikan bahwa gak janjian sama Bapak Pendeta bahwa apa yang disampaikan tadi itu betul dan nyata adanya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibrani berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kita, hari ini Dia Tuhan yang sama yang menolong kita, bahkan sampai selama-lamanya Dia gak pernah berubah. Yang setuju boleh katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lagu, saya sampai bingung Pak mau nyanyi lagu yang mana Pak ya. Tapi ku percaya janjimu ajaib yang kita nyanyikan tadi, itu adalah lagu yang lahir dalam sebuah pengalaman, belum melihat janji Tuhan, belum melihat pertolongan dari Tuhan, tapi dalam masa-masa seperti itu tetap kita berkata, apapun yang terjadi aku percaya janji Tuhanku ajaib. Lirik dalam lagu ini, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Lagu ini ada Pak waktu masa-masa takut waktu itu. Saya menikah tahun 2017, istri saya orang Sangir. Waktu kami menikah orang berkata Michael dan istri gak bisa punya anak. Orang berkata gak mungkin bisa punya anak. Kesana kemari kami cari cara untuk mengatasi masalah yang kami hadapi waktu itu. Dan keluarga semua orang berkata ya memang adanya, kenyataannya saya dan istri kami gak bisa punya anak. Bukan situasi yang baik waktu itu Bapak Ibu Saudara, tapi kami memilih untuk datang kepada Tuhan. Saya ingat banget, satu kali pun kami gak pernah berkata Tuhan tolong kasih anak, gak pernah. Apa yang saya dan istri saya lakukan seperti firman Tuhan tadi berkata, dengan ucapan syukur. Saya ingat banget di waktu dan di masa-masa yang gak baik, saya dan istri kami berkata, Tuhan terima kasih untuk janjimu yang ajaib, terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib, terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Jangankan anak, hamil pun enggak saudara. Dan kami pergi ke dokter lagi, dokter berkata 5 tahun harus nunggu ya gitu. 5 tahun terlalu lama buat Tuhan. 4 bulan menikah, istri saya mengandung saudara. Dan bukan cuma itu, hari ini ketika manusia berkata tidak mungkin bisa punya anak, hari ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia, hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita dengarkan berkata bahwa bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada yang mustahil. Coba lihat kiri kananmu, katakan selamat menerima janji Tuhan. Saya ingat banget Pak waktu saya mengalami pertolongan Tuhan itu, ternyata maksud Tuhan adalah bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa bukan cuma buat Michael, bagi semua orang firman Tuhan ini berlaku, bahwa semua mujizat Tuhan siapkan dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan pertemukan, sudah saya hitung per hari ini, saya nggak tahu kalau ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya, tapi sampai terakhir saya pelayanan kesaksian ini ada 73 Pak, 73 pasangan suami istri di berbagai kota, berbagai desa, di tempat dimanapun Tuhan bawa saya pelayanan. Mereka berkata begini, Pak tolong doakan kami juga rindu mengalami mujizat Tuhan. Ada yang menikah 3 tahun, 5 tahun, 8, bahkan ada yang 13 tahun menikah. Maaf saudara, dokter berkata mandul, gak akan pernah bisa punya anak. Dari 73 pasangan suami istri, per hari ini ada 41 atau 42 kurang lebih Pak, yang sudah mengalami janji Tuhan. Termasuk salah satu mungkin Pastor Peter tahu, ada seorang hamba Tuhan yang di Tropodo di Surabaya, ya juga mengalami janji Tuhan. Karena apa? Bukan karena lagunya, bukan karena Michaelnya, tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa saudara. Dan bukan cuma kita aja, sedikit lagi kesaksian boleh ya Pak ya. Berapa lama saya dikasih waktu Pak? 2 jam bisa ya? 2 jam. Bapak Ibu mau 2 jam? Saya nggak mau, kelamaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingat banget pernah Tuhan bawa saya pelayanan ke Palu. Waktu lagi di Palu pelayanan,
Terus saya minta tolong panitianya Pak waktu itu, minta tolong bawa saya dong ke tempat kejadian gempa waktu itu beberapa tahun lalu, likuifaksi dan segala macam. Lalu panitia bawa saya, saudara. Ketika panitia bawa saya ke tempat itu, saya lihat, diceritain semuanya. Dulu gedung ini di sini pindah ke sini, saking hebatnya musibah waktu itu, saudara. Lalu saya lagi foto-foto, tiba-tiba pas lagi foto-foto ada perempuan Pak datang. Perempuan ini datang terus berkata begini, Kak Michael ya? Iya. Boleh foto nggak? Oh boleh, ayo foto. Habis foto dia nangis Pak. Habis foto dia nangis terus ngomong gini, Kak Michael masih ingat saya nggak? Masalahnya adalah hamil besar Pak. Kan ngeri kalau perempuan datang masih ingat saya nggak, terus hamil besar, kan saya bingung. Terus dia nangis, saya bilang saya nggak kenal, saya nggak ingat gitu. Panitianya bingung, terus Pak ini siapa gitu. Lah saya nggak tahu siapa. Terus saya tanya, kamu siapa? Kak Michael yang pernah doain saya. Oh aman dalam hati saya. Doain gimana? Terus dia cerita, saudara, dia itu menikah 5 tahun, bukan orang Kristen, mereka orang seberang, saudara. Lalu menikah 5 tahun, gak punya anak. 25 Desember waktu itu dia lagi beres-beres di kamar, mertuanya datang sama ipar-iparnya semua datang, terus ngomong kepada suaminya, kamu ceraikan istrimu, cari istri yang baru supaya bisa punya anak gitu. Oh dia takut, dia gak mau diceraikan, saudara. Dia kabur dari rumah, tapi kalau dia lewat dari pintu pasti ketahuan. Dia lompat dari jendela. Lompat dari jendela, dia pikir mau pergi kemana, kabur, gak tahu, gak ada jalan lagi. Terus dia lewat dari depan gereja Pak. Dia pikir begini, kan saya bukan Kristen, kalau saya masuk ke gereja, suami saya gak mungkin cari saya di gereja, pikirnya begitu. Lalu dia sembunyi di gereja. Hari itu 25 Desember itu saya lagi pelayanan Pak, lagi kesaksian soal Tuhan gak bisa kasih, orang manusia berkata gak bisa punya anak, Tuhan kasih anak gitu ya. Saya ingat banget di akhir kesaksian itu memang altar call waktu itu kita doain banyak orang, dan dia berkata saya maju waktu itu, didoain, dan saya pun udah lupa gitu. Dia berkata begini, waktu selesai didoakan saya kembali ke kursi, ada satu rasa tenang yang berbeda Kak. Terus dia berkata begini, dia gak panggil Yesus, dia cuma bilang begini, Tuhan kalau memang benar seperti apa yang dia bilang, dia gak tahu siapa itu Michael, dia cuma bilang dia gitu ya, saya mau Tuhan menyatakan pertolongan. Terus dia berkata begini, ada damai, ada tenang, ada sejahtera sekali Kak. Saya pulang ke rumah saya gak takut, dia bilang begitu. Pas nyampe di rumah, mertuanya masih di sana, iparnya masih di sana, kayak gak ada kejadian apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Dari mana? Ayo makan, benar-benar baik-baik aja. Loh, tadi kan mau diceraikan hari ini, kok malah kayak biasa-biasa aja. Lalu dia masuk ke kamar, dia berlutut dan dia mulai memanggil, Yesus, kalau engkau bisa kasih aku anak, aku akan menyembah engkau sebagai Tuhanku. Berbulan-bulan kemudian istrinya ini, perempuan ini mengandung, saudara. Dan apa yang dia katakan, hamilnya udah besar. Kemarin pas ketemu dia berkata, kalau Tuhan izinkan Kak, bulan depan saya akan melahirkan. Wah puji Tuhan. Terus apa yang membuat saya menangis tadi? Kenapa saya bilang begitu? Bukan cuma saya. Hari ini saya, suami dan keluarga besar saya termasuk mertua saya, kami jadi jemaat di gereja itu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, kita punya Tuhan yang ajaib. Keajaibannya bukan cuma untuk diri kita, tapi bagi orang-orang yang gak kenal Tuhan juga, mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kehidupan kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Jangan datang sebagai penonton di gereja, gak ada yang perlu ditonton, tapi setiap kita datang menyembah Tuhan, mengalami janji Tuhan. Haleluya. Di masa-masa yang tidak baik waktu itu, ketika manusia berkata tidak mungkin, saya datang kepada Tuhan, dan dengan segenap hati saya katakan, apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan yang ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib.
Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, sembah Tuhan bersama-sama, katakan sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku mau tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ajaiblah apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, katakan tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya percaya hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya ingat banget kalau hidup saya dijadikan film, Bapak Ibu Saudara, maka lagu yang paling tepat mewakili hidup saya itu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Saya kalau bukan karena kuasa Tuhan gak akan ada hari ini. Orang yang dibuang, mama saya dulu buang saya digugurkan, diaborsi, dilakukan berbagai macam cara. Bahkan tante saya itu seorang dokter berkata, anakmu ini nanti cacat. Menurut dokter Pak waktu itu, saya akan terlahir cacat, tidak sempurna waktu itu ya. Dan mama saya cuma berdoa begini, Tuhan ampuni, saya udah tahu saya berdosa. Kalau Tuhan izinkan anak saya lahir dengan sempurna, gak cacat, gak kekurangan satu apapun, saya akan serahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Dan saya lahir, saya besar, dan sampai hari ini saya ada bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, gak kekurangan satu apapun, semua karena kuasa Tuhan Saudara. Manusia boleh merancangkan apapun, tapi rancangan Tuhan yang akan pasti digenapi dalam hidup kita. Berbagai peristiwa dalam hidup saya, beberapa kali mau meninggal, tapi Tuhan tolong. Saya gak bisa nyanyi sama sekali Pak. Dulu saya, kapan-kapan saya datang lagi kesaksian. Nanti kalau kesaksian terus sampai malam gak habis-habis kita ya. Saya dulu gak bisa nyanyi sama sekali. Tuhan kasih suara itu mukjizat tahun 2004. Jadi hidup saya sampai hari ini semua karena kuasa Tuhan Saudara. Itu yang membuat saya mau melayani Tuhan kemanapun Tuhan bawa saya pelayanan. Ayo pelayanan, karena saya tahu melayani Tuhan adalah kesempatan yang terbaik dalam hidup saya. Untuk saya bisa menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, bahkan sampai hari ini Dia tetap bekerja dalam setiap kita.
Kalau soal Israel tadi Pak, saya udah di YouTube udah ada ya Pak ya. Saya juga nggak pernah kepikiran bahwa kesaksian itu cukup viral beberapa waktu lalu, dan saya juga bingung. Emang gereja di Indonesia kan suka drama ya. Banyak tiba-tiba telepon, Pak datang ke gereja kami, ngapain? Kesaksian Israel. Ngapain kesaksian Israel? Kesaksian tentang Tuhan luar biasa dong gitu ya. Tapi intinya hari ini saya ada semua karena penyertaan Tuhan. Apa yang mau saya saksikan hari ini, saya ingat banget, ini terjadi di GPDI juga di Luwuk. Itu cerita cukup heboh waktu itu. Pernah suatu saat saya pelayanan ke Luwuk, Sulawesi, itu Sulawesi apa ya Pak? Tengah ya, Luwuk ya. Jakarta, Makassar ke Luwuk. Saya pelayanan di sana, acara pemuda hari Sabtu. Jadi ada satu gereja yang mengundang saya waktu itu dan berkata begini, Pak Michael, acaranya cuma Sabtu, minggunya pagi pelayanan di gereja kita, malamnya itu kita makan-makan seafood, katanya enak seafood di Luwuk, baru pulang Senin paginya. Oke. Ternyata Bapak Ibu Saudara, selesai pelayanan hari Minggu, ada satu gereja datang ke panitia Pak, terus minta tolong, Michael kan lagi di sini Pak Michaelnya, bisa nggak pelayanan di gereja kami nanti malam kita bikin KKR. Lalu itu hari Sabtunya dia datang, Sabtunya dia datang. Terus panitia ngomong begini, maaf Michael itu sore harus makan seafood, kami udah aturkan semua begini begitu dan segala macam. Terus orang ini berkata, Pak minta tolong, kami ini gereja kecil, gak mungkin bisa ngundang Michael lah, segala macam lah dia bilang begitu. Terus panitia berkata begini, ya sudah gini aja, kami tanya Michael, kalau Michaelnya gak mau berarti gak jadi ya, oke gitu. Lalu saya dihubungi saudara, datang ke hotel waktu itu. Saya ingat banget pendeta ini ngomong gini, Pak Michael hari Minggu besok sore ada gereja yang minta Pak Michael pelayanan. Terus oh gereja mana Pak? Saya ingat banget ini panitia ini ngomong gini, tapi Pak Michael gak mau pun gak apa-apa, karena kan memang bukan tanggung jawab Pak Michael gitu, gerejanya juga kecil kok Pak gitu. Saya ingat banget waktu itu saya langsung bercanda Pak, saya bilang gini, iya tapi Tuhannya besar gak? Saya bilang begitu. Maksudnya gimana? Ya kalau Tuhannya besar ya saya mau, kalau Tuhannya kecil saya gak mau, saya bilang begitu. Lalu karena saya tahu tempat besar tempat kecil dimanapun Tuhan kita yang kita layani adalah Tuhan yang sama. Dan saya waktu itu dikasih tahu, Pak kita mending makan seafood aja. Terus saya katakan begini, nggak apa-apa Pak, saya mau pelayanan aja, ayo kita ke sana besok malam. Beneran. Tapi kan Senin harus pulang. Ya nggak apa-apa, next time masih bisa datang. Apa yang terjadi? Saya datang Bapak Ibu Saudara malamnya. Waktu saya datang malam-malam, ternyata rame Pak, udah rame orang. Saya lagi di pintu, tiba-tiba oma datang, ada oma-oma dari depan ke pintu, tanpa hitung 3 saya ditampar saudara. Ditampar di depan semua orang, depan semua jemaat. Kalau orang Manado bilang, so gagak begini kok dapat toki, kalau orang Manado bilang begitu. Udah keren, udah cakep, dipukul tiba-tiba saudara. Saya bingung, terus habis dia pukul saya, dia peluk saya saudara, terus dia nangis. Saya tanya, Oma kenapa? Omanya mulai cerita gini, Oma gak nyangka Oma bisa ketemu sama kamu. Loh kenapa? Oma baru berdoa dan Tuhan jawab. Apa doa Oma? Jadi dia gak tahu Michael Panjaitan Pak, dia cuma tahu kuasamu terlebih besar. Waktu itu dia berdoa begini, Tuhan saya sudah tua, sebelum saya meninggal, saya mau ketemu sama si kuasamu terlebih besar. Terus hari Minggu pagi diumumkan di gerejanya akan ada KKR hamba Tuhan, ada Michael Panjaitan begini-begini akan datang lah gitu. Dia tanya, siapa itu Michael? Itu Oma yang kuasamu terlebih besar. Oh dia kaget saudara. Makanya dia pukul saya memastikan ini bukan mimpi gitu loh. Harusnya pukul diri sendiri kan, jangan pukul orang lain. Terus saya tanya, kenapa Oma doa begitu? Kenapa harus ketemu kita? Saya bilang begitu. Anak-anaknya keluarganya datang. Ini Pak, dia bawa digendong satu orang anak kecil, masih waktu itu masih belum ada setahun, masih hitungan bulan. Gara-gara ini, kenapa? Jadi itu cucunya Oma, lahir beberapa bulan sebelumnya. Semua bersuka cita saudara. Oh semua selamat ya, luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi beberapa jam kemudian masih di rumah sakit, cucunya itu tiba-tiba meninggal saudara. Sudah meninggal. Dokter berkata maaf udah meninggal, semua dari sukacita berubah jadi duka cita, dari semua yang tertawa jadi nangis saudara. Oma itu pun menangis, sedih cucunya meninggal. Tapi dia berkata begini, aku percaya Tuhanku berkuasa. Bisa gak tunggu 1 jam? Saya percaya cucu saya bisa bangkit lagi. Mereka tunggu 1 jam di rumah sakit saudara, gak ada apa-apa. Lalu dia berkata begini lagi, tunggu 1 jam lagi boleh? Mereka tunggu 2 jam. Bukannya hidup, bukannya bernapas, malah makin biru anak kecil ini Pak. Lalu keluarga semua berkata, termasuk orang tua si bayi ini berkata gini, Oma kasih ke dokter biar dibersihkan, diurus, kita kuburkan hari ini, relakan aja, ikhlaskan aja gitu. Oma ini gendong sambil minta di Pak. Sambil dia gendong cucunya ini, dia mau kasih ke dokter.
Dia sambil menyembah Tuhan dalam masa-masa yang gak baik waktu itu. Pak, sambil main aja boleh? Yes, thank you. Dia gendong cucunya, dia kasih ke dokter sambil berkata, kuasa-Mu terlebih besar. Kesaksian keluarganya belum selesai lagunya. Bukan karena lagunya enak, lagunya dia suka, no. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Oma ini sambil gemetaran, mulai bergerak cucunya. Mereka pikir karena oma ini gemetaran, tapi gak sampai di sana saudara. Cucunya itu mulai bergerak, bernafas, menangis, dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali. Semua karena kuasa Tuhan saudara. Yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata seperti firman tadi katakan, orang banyak berkata Yesus kan sanggup melakukan mukjizat ribuan tahun yang lalu. Saya mau kasih tahu hari ini dia Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya dia Tuhan yang gak pernah berubah. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat dalam hidup kita. Kalau saya mengalami kuasa Tuhan, orang di luar sana mengalami kuasa Tuhan, saya tahu hari ini setiap kita pasti mengalami kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya pelayanan, selalu doa saya cuma satu Pak, selalu sama. Doa saya selalu sama. Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Engkau Tuhan yang sama yang melakukan perbuatan yang ajaib dengan siapapun orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Hari ini kita bertemu, hari ini kita berjumpa. Saya percaya gak secara kebetulan kesaksian ini Bapak Ibu Saudara dengarkan. Hari ini ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sambil mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan bersama-sama. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita menyatakan, hanya Kau penolongku. Hanya Kau Tuhan.
kebetulan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kami. Bahkan kami ada di tempat ini hari ini, kami bisa beribadah, mendengarkan firman dan mendengarkan kesaksian hari ini. Itu tidak secara kebetulan. Itu semua dalam rancangan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami yang sedang menghadapi kemustahilan hari ini, kami percaya tangan Tuhan sedang turun atas setiap kami. Untuk setiap kemustahilan yang kami hadapi saat ini, kami percaya keajaiban Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup kami hari ini. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Tuhan, ini waktu-Mu untuk menjamah, melawan, mengerjakan hal yang luar biasa atas setiap kami. Tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat, semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan Tuhan. Wanita yang pendarahan 12 tahun, firman Tuhan mencatat dihabiskan seluruh hartanya untuk mengobati sakitnya. Apa yang terjadi? Bukannya sembuh. Firman Tuhan berkata semakin lama semakin buruk keadaannya. Sampai suatu saat ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia pegang jumbai, ujung jubahnya Tuhan Yesus. Apa yang firman Tuhan katakan? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bartimeus yang buta sejak lahirnya, dari lahir sudah buta, ketemu sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata seketika itu juga melihatlah ia. Yairus punya anak hampir mati, lalu kemudian mati, ketemu dengan Tuhan Yesus. Seketika itu juga kata firman Tuhan, bangunlah anak itu. Paulus dan Silas dalam masa-masa yang gak baik di penjara waktu itu, mereka memilih untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kira-kira tengah malam mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dalam masa-masa yang tidak baik sekalipun. Apa yang firman Tuhan katakan? Seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Saya percaya hari ini saat kita menyembah Tuhan, hari ini saat engkau berjumpa dengan Yesus di tempat ini saudara, berjumpa dengan manusia gak akan menghasilkan apapun, tapi berjumpa dengan Yesus hari ini, seketika itu juga engkau mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan saja katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ketika kiri kananmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu ada satu orang Bapak di tempat ini. Ketika engkau datang ke tempat ini, engkau sedang menghadapi satu kekhawatiran, engkau menghadapi satu ketakutan yang tidak orang lain tahu, tapi Tuhan tahu. Hari ini ketika engkau mendengarkan kesaksian ini, engkau mengeluarkan air matamu dan engkau tahu pesan Tuhan ini buat engkau. Hari ini engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup seorang Bapak di tempat ini, hidupmu akan menjadi kesaksian. Hidupmu akan menjadi cerita yang luar biasa bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kekhawatiranmu diangkat Tuhan, hari ini ketakutanmu diangkat Tuhan. Sembah Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita.
Waktu kita gak banyak Bapak Ibu Saudara, waktu kita gak panjang, tapi biarkan di waktu yang singkat ini saya rindu setiap kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Setiap kita boleh mengalami janji dan pertolongan Tuhan. Bukan Michael, bukan Bapak Gembala, bukan lagu, tapi Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong, memulihkan, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan gerakkan Bapak Ibu Saudara hari ini untuk engkau bisa mengalami kuasa Tuhan, saya mengajak kita maju ke depan, sama-sama kita akan berdoa. Ada banyak hamba Tuhan yang akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu mengalami kuasa Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Hari ini menjadi hari kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari maju ke depan bersama-sama kita terima kuasa Tuhan. Ku yakin kau ada di sini. Amin. Ku rasakan kuasa. Kuasa
Tuhan tidak hanya hadir di tempat ini, tapi kemanapun kami pergi kami berkata, ku yakin Tuhan ada di sini, di dalam hati dan hidup kami. Immanuel, Tuhan yang menyertai. Kekuatan kami terbatas, kehebatan kami terbatas, tapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ada dalam hati setiap kami adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kemanapun kami pergi melangkah, dimanapun Tuhan bawa setiap kami akan berkata, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi dimanapun Tuhan bawa kami. Dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang ada dalam hidup kami berkata, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang disertai oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang ditolong oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang mengalami mukjizat dan keajaiban Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, yang takut Tuhan berikan damai sejahtera. Bahkan kami yang terhilang Kau selamatkan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap berjalan di dalam kuasa Tuhan hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, lihat kiri kananmu, katakan terima kuasa Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gembala, Pastor Jamie, Ibu Maria, seluruh hamba-hamba Tuhan, pemain musik, tim Praise and Worship. Selamat mengalami pertolongan Tuhan, selamat mengalami mukjizat Tuhan. Saya Michael Panjaitan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian dan kesaksian dari Bapak Michael. Sungguh luar biasa, amin. Sungguh Tuhan kita itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita angkat pujian. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada
memberkati persembahan Bapak Ibu, mohon perhatikan pengumuman. Hari Rabu jam 5 sore dan hari Jumat jam 5 sore ada pelajaran Alkitab bagi yang akan baptisan air. Jadi hari Rabu dan hari Jumat jam 5 pelajaran Alkitab tentang baptisan air. Hari Rabu itu jam 6-nya di tempat ini praise and worship untuk jemaat Tuhan. Hari Rabu jam 6. Kemudian Minggu ibadah raya seperti pagi ini jam 7 pagi. Selesai ibadah akan diadakan baptisan air untuk 4 saudara kita seiman yang sudah mengambil keputusan untuk ikut baptisan bertempat di CJDW ya. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pada awal tahun belum mengambil ayat-ayat firman Tuhan untuk kekuatan kita sepanjang tahun ini, di depan ada, di belakang ada. Bapak Ibu nanti mau pulang silahkan ambil. Dan juga yang belum dapat kalender, Bapak Ibu juga bisa ambil di belakang ya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir untuk pengurus dan guru-guru sekolah minggu, selesai ibadah untuk tetap tinggal, ada hal-hal yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh jemaat GPD Logos, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Michael dan Bapak Haniel. Pagi hari ini kita diberkati, semua kita diberkati Tuhan, amin. Luar biasa, saya mengalami lawatan Tuhan dan saya berdoa next time ya bisa balik lagi ke sini. Puji Tuhan, ada banyak sekali lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Michael ini yang sangat menguatkan, sangat memberkati untuk orang-orang percaya. Kita doain supaya lain waktu lagi kita bisa bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan sama-sama. Tuhan berkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Bapak Ibu yang mau pulang biasa kita di pintu depan sana, lewat sini aja ya. Yang mau salaman atau mungkin mau foto dengan Bapak Michael, kita bisa lewat depan sini ya. Oke. Kiranya engkau memberkati. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pagi ini kami sangat mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan di pagi yang indah ini Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk kesaksian dan pujian yang kami percaya Tuhan. Kami dilawati oleh Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Kami berdoa buat Bapak Michael ini. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati dia dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa, otoritas, wibawa Tuhan melengkapi dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini dalam tugas pelayanan, baik di kota besar, kota kecil,
bahkan mungkin di pedalaman, dalam kota, luar kota, bahkan di luar negeri. Engkau Tuhan Immanuel yang akan terus menyertai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa, beserta dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati, sehat, kuat, panjang umur diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayanan-pelayanan hari ini juga Tuhan yang akan melengkapi, mengurapi dengan urapan baru dalam setiap pelayanan. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Haniel. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanan di GPDI Bangsal Sari bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Semakin luar biasa, bertumbuh dan bertambah terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai bahkan dalam semua aktivitas mereka sepanjang minggu ini, baik di rumah, di luar rumah, dalam kota atau di luar kota, berjalan kaki atau dengan kendaraan. Tuhan akan bersama dengan kami dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat mujizat, buat lawatan, buat kehadiran Tuhan dalam hidup kami lewat pelayanan-pelayanan yang kami sudah nikmati pada pagi hari ini. Tuhan dipermuliakan. Pakai terus hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, terus hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan dari rumah Tuhan ini pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang mau pulang bisa lewat depan sini ya, bisa salaman di depan. Bisa.